فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masuk pada adab yang ke-41. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, al-amrul hadi wal arba'un mudzakaratul ilmi. Adab yang ke-41 yaitu mudzakaratul ilmi. Mudzakarah dari apa? Fi'ilnya apa? Ahmad. Fi'il madhinya apa? Zakara yadhkuru, itu zikran. Masdarnya zikran. Di sini mudzakarah. Dari fi'il apa? Wafa. Zakara yudzakiru mudzakaratan. Nah, yaitu upaya mengingat-ingat, yang secara mudahnya berarti apa? Memurajaah kembali ilmu yang sudah dipelajari. Ini maksud mudzakaratul ilm. Berusaha untuk mengingat kembali ilmu yang sudah didapat. Qala rahimahullahu ta'ala, tamatta ma'al busara fil mudzakarati wal mutarahah fa innaha fi mawatina tafuqul mutala'ah wa tashhadhu adh-dhihna wa tuqawwi adh-dhakirah. Tamatta ma'al busara bil mudzakarah wal mutarahah. Nikmatilah mudzakarah dan mutarahah bersama dengan al-busara, yaitu orang-orang yang memiliki basirah, jamaknya busara, orang-orang yang memiliki ilmu. Nasihat dari beliau untuk kita apa? Kita membiasakan untuk mengupayakan mudzakarah, untuk saling mengingatkan atau berupaya untuk saling mengingat ilmu yang sudah didapat. Dan mutarahah, saling menyampaikan pendapat, yaitu dari tarh, ya, saling menyampaikan apa yang dimiliki dari faidah. Kenapa? Karena yang demikian itu pada beberapa tempat itu hasilnya tafuqul mutala'ah, mengungguli al-mutala'ah, mengungguli sekedar kita baca sendiri. Wa tashhadudz dzihna, dan juga mengasah pikiran kita. Wa tuqawwidz dzakirah, dan meningkatkan, menguatkan ingatan kita.
Karena seorang ikhwan ketika bersama temannya 2 orang, 3 orang atau lebih, kemudian dalam majelis saling setorankah atau satu membaca kemudian satunya menyampaikan ta'liq untuk hadis tersebut atau ada faedah yang disampaikan oleh gurunya dan seterusnya. Makanya demikian ini akan mengasah zihn, mengasah pemahaman, mengasah pikiran dan juga menguatkan hafalan. Multaziman al-insafa wal mulatafah mubta'idan 'anil hayfi wasyaghabi wal mujazafah. Dalam keadaan senantiasa menetapi insaf, yaitu sikap adil. Sebagaimana kita menimbang untuk diri kita sendiri, maka juga gunakan timbangan itu untuk orang lain. Insaf untuk kita dalam bersikap tidak berstandar ganda. Wal mulatafah, dan berupaya untuk bersikap lembut dalam keadaan adil, lembut dalam menyampaikan. Mubta'idan 'anil hayfi wasyaghab, dalam keadaan juga menjauhi al-hayf, kecurangan, syaghab, keributan, wal mujazafah, dan berlebih-lebihan. Qala wa kun ala hadzalin fa innaha takshifu uwara man la yasduq. Dan jadilah engkau di atas kehati-hatian. Karena apa? Karena mudzakarah ini, mudzakarah itu akan menyingkap uwar. Baik, menyingkap cacat orang yang tidak jujur. Cacat-cacat orang yang tidak jujur dengan mudzakarah akan terlihat kemampuan masing-masing. Ya, kebutaan. Nah, karena a'war yaitu cacat pada mata. Nah, di situ akan tersingkap. Fa in kanat ma'a qasirin fil ilmi barididz dzihni fa hiya da'un wa munafaratun. Wa amma mudzakaratuka ma'a nafsika fi taqlibika limasailil ilmi fa hadza ma la yasughu an tanfakka anhu. Kemudian apabila engkau dalam mudzakarah tersebut bersama dengan orang yang pendek ilmunya, orang yang sedikit ilmunya, maka dan barididz dzihni, beku pikirannya, ya, dingin pikirannya, ndak encer, sulit diajak mikir, senangnya melamun. Nah, seringnya ndak mau mikir. Nah, penuntut ilmu akhwan butuh mikir, berpikir. Ini apa, istimbatnya bagaimana, kemudian muncul upaya untuk bertanya. Tapi kalau barididz dzihn, zihnnya barid, beku, paham tidak paham, tidak peduli. Ini yang seperti ini fahyadaun wa munafarah. Maka itu adalah penyakit. Ya, penyakit. Nanti tidak akan jadi bagus. Wa munafarah, dan akan saling bertentangan. Kenapa? Karena tidak nyambung, diajak mudzakarah dia ngelamun. Adapun mudzakarahmu bersama dengan dirimu sendiri, yaitu murajaah pribadi, murajaah sendiri dalam membuka-buka permasalahan ilmu, maka ini perkara yang tidak diperbolehkan untuk engkau lepas darinya. Dalam artian harus senantiasa ada mudzakarah. Berarti dari sini isyarat akhwan bahwasanya mudzakarah terbagi menjadi 2, sebagaimana nanti dalam syarah akan kita baca. Mudzakarah bersama-sama, atau yang kedua mudzakarah sendirian. Waqad qila ihya'ul ilmi mudzakaratuh, dan telah dikatakan bahwasanya hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah, dengan usaha mengingat kembali ilmu yang telah
disampaikan dengan murajaah. Baik. Perhatikan syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Hadza aidan min alladhi yanbaghi li talibil ilmi an yaquma bih wa huwa al-mudzakarah. Ini juga termasuk di antara hal yang sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk menunaikannya, yaitu apa? Yahya. Mudzakarah itu apa? Murajaah, mudahnya murajaah dalam istilah kita. Yaitu berarti ngulang kembali agar ingat. Sama, murajaah yaitu kembali ke pelajaran kemarin diulang lagi, atau kembali ke hafalan yang sudah dihafal diulang kembali, dibaca kembali. Demikian pula mudzakarah, berupaya untuk mengingat-ingat kembali ilmu yang sudah dipelajari. Qala wal mudzakaratu naw'an, mudzakaratun ma'an nafsi wa mudzakaratun ma'al ghair. Mudzakarah terbagi jadi dua. Yang pertama mudzakarah bersama diri sendiri, yaitu dengan murajaah sendiri, baca sendiri, mengulang sendiri, dan ini harus. Kemudian yang kedua mudzakaratun ma'al ghair, mudzakarah bersama orang lain, bareng-bareng, belajar bersama mudahnya. Al-mudzakaratu ma'an nafsi tajlisu mathalan jilsatan wahdak atau jalsatan wahdak. Thumma tatlubu mas'alatan minal masaili aw takunu mas'alatun marrat alaik. Thumma ta'khudhu fi muhawalati tarjihi ma qila fi hadhihi al-mas'alah ba'dha 'ala ba'din. Contoh akhwan mudzakarah bersama diri sendiri, yaitu engkau duduk misalnya pada suatu majelis duduk sendiri, ya, engkau duduk pada sendirian. Kemudian engkau mulai mencari permasalahan dari permasalahan yang lewat, permasalahan tertentu, atau memang engkau sudah melewati suatu permasalahan ingin merujuk kembali, ingin dilihat lagi. Kemudian engkau ingin mentarjih apa yang disampaikan pada permasalahan tersebut, yakni tarjih ba'dil aqwal ala ba'din fi hadhil masalah, yaitu menguatkan, memilih perkataan yang kuat dari perkataan yang lain. Wa hadhihi sahlatun 'alal insan, dan ini mudah atas seseorang. Tapi yang jelas dia sudah punya modal. Sudah bisa baca, sudah bisa memahami, sudah memiliki bekal usul fikih maupun usul hadis. Baik, hiya aidan tusa'idu 'ala mas'alatil munadharah al-munadharah as-sabiqah. Dan ini mudzakarah ini juga akan membantu seseorang atas permasalahan munadharah yang disebutkan di depan. Karena apa? Harus baca sendiri, persiapan sendiri. Dan di antara hal yang mendorong untuk seperti ini akhwan, ketika kita mengajarkan ilmu, maka seseorang akan mudzakarah. Mudzakarah terlebih dahulu, dia mengingat kembali pelajaran tersebut, persiapan. Kemudian baru dia sampaikan. Sehingga hasilnya sangat bagus. Seorang muraja'atul ilm dengan apa? Dengan mengajarkannya. Amal mudzakaratu ma'al ghair fahiya aidan wadihatun yakhtaru insanun min ikhwanihi talabah man yakunu aunan lahu ala talabil ilmi mufidan lahu. Adapun mudzakarah bersama orang lain, maka ini juga sangat jelas seorang milih temannya yang bisa bisa sejalan sama temannya, sama penuntut ilmu yang bisa membantunya di atas jalan menuntut ilmu, mufidan lahu, yang bisa memberikan faedah kepadanya. Fajalasa fayajlisu ma'ah, maka dia duduk bersamanya, wa yatadzakaru ma'ahu yaqra'u alaih. Kemudian saling mengingatkan bersamanya, saling mengingat ilmu, dia membaca pada temannya tersebut. Tayyib, masalan ma hafidhahu kullu wahidin yaqra'u 'alal akhar qalilan. Contoh
baca apa yang dihafal oleh keduanya. Masing-masing baca. Nah, ini yang kita praktekkan dengan apa? Dengan tasmi'. Ini tasmi' juga masuk dalam kategori mudzakarah. Maka penting untuk penuntut ilmu tidak ihmal dengan dengan perkara tasmi'. Usahakan mencari teman tasmi' untuk saling menyimak hafalan sehingga sehingga seseorang bisa menjaga hafalannya. Baik. Au yatadzakarani fi mas'alatin min masail bil muraja'ati au bil mufahamati in qadira ala dzalik. Atau kalau tadi mudah hafal tasmi', nah hafalan ini masuk mudzakarah, mudah, itu biasa sudah dipraktekkan. Atau juga mudzakarah suatu permasalahan ilmiah. Taib dengan muraja'ah, merujuk ke kitab-kitab upaya untuk memahami, saling memahamkan jika kedua-duanya mampu untuk itu. Fa inna hadza mimma yunmil ilma wa yazid. Taib. Karena ya seperti ini termasuk hal yang akan mengembangkan ilmu. Ilmu akan berkembang dan akan menambah ilmu. Cuman diberikan tanbih oleh beliau, lakin iyyaka wasyaghab was-salf li'anna hadza la yufidu antal an tuhaqi fi maqamil iqna' atau fi maqamit ta'dib. Baik. Tanbih dari beliau, hati-hati dari syaghab, keributan. Jangan ribut. Jangan sampai isinya cuma debat. Kenapa? Karena yang seperti ini tidak akan memberikan faedah. Nah, kenapa? Engkau sekarang menghikayatkan tentang maqamul iqna atau maqamut ta'dib. Fi maqamil iqna' wa'lam annahu la yaqtani'a kullama ishtadda ghadabuka alayh. Bal rubbama idza ishtadda ghadabuka alayh ishtadda ghadabuhu alayk. Thumma dha'a al-haqqu bainakuma lakin bil hudu. Nah, kenapa sekarang? Kenapa enggak butuh ribut, enggak butuh kekerasan, enggak butuh memaksakan pendapat? Kenapa? Sekarang kondisimu ini sedang mengungkapkan pada upaya untuk membuat teman bicara itu mantap dengan pendapatmu, atau sedang sedang menghukum, mengajari adab. Karena kalau ingin menjadikan orang yakin, maka tentunya harus dengan dengan penjelasan yang bagus. Karena orang tidak akan yakin, tidak akan terima dengan pendapatmu setiap kamu bertambah marah. Bertambah marah, maka dia pun akan marah. Nah, akhirnya kebenaran akan terluputkan dari kalian berdua. Lakin bil hudu, akan tapi hendaknya dengan tenang. Baik. Nah, law alimta minhu al-i'nad, misal an takuna anta a'lamu minhu wa tafhamu min al-ilmi ma la yafhamuh, walakin arafta anna hadha ar-rajul yuridu al-'anad, fa hina idzin laka an tashtadda 'alayhi wa an taqula lan ufhimak. Ya, memang kalau engkau tahu memang dia hanya sekedar ngeyel, sudah ikut misalnya ikut majelis mudzakarah, ikut gabung nimbrung, tapi di situ malah bikin ribut, ngeyelan. Padahal engkau lebih paham darinya. Tapi dia minta dibantu untuk murajaah tapi ngeyel. Baik, maka kalau engkau tahu seperti ini, maka boleh engkau bersikap keras kepadanya dengan mengatakan, aku tidak akan membantumu untuk paham. Lan ufhimak, aku tidak akan memahamkanmu. Liqaulillahi ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Berdasarkan perkataan Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, jika mereka datang kepadamu, maka tetapkan hukum di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Baik. Walihadza qala al-mu'allif, fa in kanat ma'a qasirin fil ilmi barididz dzihni fa hiya da'un wa munafarah. Makanya di sini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala menegaskan, jika mudzakarah ini sama orang yang ilmunya pendek, ya pemikirannya dingin, ya tidak bisa diajak berkembang, tidak bisa diajak encer pikirannya, maka ini malah jadi penyakit dan malah akan jadi munafarah, saling membenci nantinya, karena tidak bisa diajak mudzakarah. Baik.
Nah ini tanbih penting kawan, dan juga penting untuk apa? Untuk masalah mudzakarah diperhatikan, terutama mudzakarah berkaitan dengan hifdz. Yang ini memang seorang kalau murajaah sendiri hasilnya tidak sebagus ketika saling menyimak. Dan keadaan para salaf dalam masalah mudzakarah, kabar-kabar begitu banyak kawan, dan di antara yang dikabarkan tentang uniknya mudzakarah para salaf kawan yang disebutkan dalam Tadhkiratul Huffaz oleh Imam Dzahabi. Baik. Min lataifil mudzakarat ma jaa an Fudail bin Ghazwan qala kunna najlisu ana wa Mughirah bin Miksam ad-Dabbi wa addada akharin natadzakarul fiqha farubbama lam nakum hatta nasma'an nida bi salatil fajri. Ini semangat para salaf. Baik, dulu kami duduk ya, kata Fudail bin Ghazwan bersama dengan Mughirah bin Miksam ad-Dabbi dan sederetan ahli hadis yang lain. Kami apa? Mengingat-ingat mudzakarah tentang fikih. Terkadang kami tidak bangun dari tempat duduknya, tidak beranjak dari majelis tersebut sampai mendengar azan untuk sholat subuh. Karena saking seriusnya dalam membahas masalah ilmu. Nah, pada kondisi seperti ini akhwan, dibawa bahwasanya fadlul ilmi, keutamaan ilmu aula min fadli an-nawafil. Makanya juga datang riwayat dari Imam Ahmad pada suatu ketika mudzakarah beliau sempat meninggalkan witir. Karena apa? Karena waktu tersebut sulit untuk didapatkan untuk bertemu dengan beberapa ulama hadis. Akhirnya memanfaatkan waktu yang ada jangan sampai luput, sehingga dikuatkan untuk tetap mudzakarah sampai terdengar azan subuh. Wa qala Ali bin al-Hasan ibn Syaqiq qumtu ma'a Abdullah bin Mubarak fi lailatin baridah liyakhruja minal masjid fadzakarani 'inda al-bab bi haditsin wa dzakartuh fama zala yudzakiruni hatta ja'a al-mu'adzinu fa'adzana al-fajr. Berdiri ini. Cuma di pintu sampai. Saking asiknya ilmu bagi mereka luar biasa, kawan. Nikmat. Kata Ali bin Hasan ibn Syaqiq, aku berdiri bersama Abdullah ibn Mubarak di malam yang dingin. Berdiri, tidak duduk. Untuk keluar dari masjid. Berarti apa? Habis salat Isya. Ya kan? Mau pulang, keluar dari masjid. Habis salat Isya mau keluar dari masjid. Fadzakarani 'indal bab hadis. Maka Abdullah bin Mubarak mengingatkanku, mudzakarah menyebutkan padaku tentang hadis ketika berada di dekat pintu. Kemudian aku juga sambut dia wa dzakartuh, dan aku pun mengingatkan dia dengan hadis. Terus demikian, beliau menyebutkan hadis, aku pun kemudian mengingatkan lagi, sampai terus menerus demikian sampai datang muadzin untuk azan fajar. Subhanallah. Kaum akhwan yang memang ilmu bagi mereka merupakan santapan yang sangat lezat. Kita ilmu untuk murajaah, rasanya kayak apa? Kayak mikul beban berat, ya kan? Kalau mereka dianggap santapan lezat, Hamzah, sampai nggak terasa berdiri situ, berdiri dari malam sampai datang muadzin subuh. Lah kita kalau murajaah kayak mikul beban berat. Inginnya pergi saja. Ya Abdullah, kalau nggak diawasi tadi jam 4:30 belum sampai 4:30 sudah pada bubar pulang yang di rumah. Kenapa pulang ke rumah tadi? Baik. Waktunya kapan? Waktunya makan. Waktunya nanti
Itu makan apa tadi itu? Makan sore, makan siang, makan malam, ada berapa kali makan? Hah? Makan pagi, makan duha, makan siang, terus sore, nanti malam lagi 5 kali. Baik, usahakan 4:30 ada yang ngawasi ataupun tidak digunakan untuk mudzakarah ini, murajaah. Ya, ya. Baik. Lihat ini salaf kita. Terus menerus mudzakarah sampai datang waktu subuh, subhanallah. Nah, di antara istinbat yang sangat bagus ikhwan berkait dengan pentingnya mudzakaratul ilmi, yaitu istinbat Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dengan hadis innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil mu'allaqah in ahadaha 'alaiha amsakaha in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Hadits Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hanyalah permisalan pengemban Al-Quran seperti seorang pemilik unta yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha, jika dia betul-betul menjaganya maka dia akan bisa memegangnya, yaitu tetap bisa memiliki unta itu. Tapi kalau dia lepas maka akan pergi, ya kan? Unta yang diikat ada ikalnya, diikat. Nah, kalau dipegang ikatannya, ya pengikatnya tali kekang unta itu diikat, maka akan apa? Akan kau kuasai unta itu. Tapi kalau engkau lepas ya dia pergi bebas. Dan unta kalau sudah pergi, sulitnya bukan main untuk bisa mendapatkannya lagi. Nah, Imam Ibn Abdul Bar mengatakan wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibilil mu'allaqah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Apabila Quran yang dimudahkan untuk diingat, dalilnya apa kalau Quran dimudahkan untuk diingat, Abdurrahman? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah dimudahkan untuk diingat. Nah, apabila Quran yang dimudahkan untuk diingat, dihafal, itu diibaratkan seperti unta yang dikekang. Jika betul-betul dijaga, dia akan bisa memegangnya. Tapi kalau dilepas, ya hilang. Maka terus bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Ya, kalau Al-Quran yang dimudahkan seperti ini keadaannya, apalagi ilmu yang lain lebih mudah lagi untuk lepas kalau tidak mudzakarah. Taib. Kemudian kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, innama yuzhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Ini diingat-ingat. Innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Hanyalah yang akan menghilangkan ilmu itu an-nisyan, kelupaan. Wa tarkul mudzakarah, dan meninggalkan untuk mengingat-ingat kembali ilmu yang telah dimiliki. Nah, lupa jelas. Terus dia sudah lupa, tidak mau ingat-ingat, tidak mau murajaah, ya hilang ilmunya. Innama yudhibul ilma an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Baik. Barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin.